Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien. Dosen pengampu Antomi Saregar MPD MSI. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Destiana, Anissa Maratu Soleha, Diana Vitasari, Evi Nuramadani, Inas Pujihardini, Marina Dewi, Nur Hidayah, Okta Dewi Fortuna, Nur Haksika, Silvi Ramadhani, Tesi Yulia, Tri Rahayu, dan Cairini Nur Aksa. Langsung ke materi tentang radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien. Untuk sebuah benda hitam berlaku sebuah hubungan antara panjang gelombang dan panjang intensitas radiasi maksimum dengan suhu mutlak yang dinyatakan sebagai berikut. Intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang kecil, dengan kata lain, frekuensi besar, pada benda yang bersuhu tinggi. Dan sebaliknya, intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang yang besar, dengan kata lain, frekuensi kecil ketika suhu rendah. Dari persamaan ini juga dilihat dari grafik, Wien menyatakan sebagai berikut. Gejala pergeseran nilai panjang gelombang maksimum dengan berkurangnya suhu disebut pergeseran Wien. Pada gambar di atas menunjukkan hubungan antara benda dan panjang gelombang yang dipancarkan pada spektrum cahaya tampak warna merah mempunyai frekuensi terendah, sedangkan cahaya biru menyatakan frekuensi tinggi. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Jika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini digunakan untuk memperkirakan suhu suatu benda. Panjang gelombang pada intensitas maksimum disebut juga dengan panjang gelombang max. Persamaan lambda max sama dengan C per T dapat diturunkan dari persamaan rapat energi foton sebagai berikut. Jika sebuah kotak sama sekali hitam, maka cahaya yang jatuh padanya kotak yang dipanaskan, maka atom-atom pada dinding kotak akan menyerap energi panas dan bergetar. Lalu, atom-atom yang bergerak ini sebagai osilator harmonik yang menimbulkan gelombang elektromagnetik. Partikel pembawa radiasi dalam fenomena elektromagnetik disebut foton. Energi dalam game dikuantitasi dalam paket diskrit yang disebut foton. Berikut adalah foton yang memiliki energi yang bergantung pada frekuensi. Nah, sekarang kita memasuki persamaan-persamaan. Yang pertama yakni epsilon sama dengan Hamin bar epsilon, yakni persamaan pertama. Kemudian foton bergerak dengan kecepatan cahaya dan memiliki kerapatan gas sebesar G epsilon sama dengan 8 PV per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon kuadrat, yakni persamaan kedua. Kemudian energi distribusi foton atau yang kita tulis juga menjadi DE sama dengan G epsilon, H bar epsilon, epsilon D epsilon. Nah, ini merupakan persamaan ketiga, yang mana H bar epsilon ini sama dengan 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Kemudian kita substitusikan persamaan 1, 2, dan 4 tadi ke persamaan 3. Kita ketahui bahwasannya persamaan 3 itu berbunyi DE sama dengan G epsilon H bar epsilon, epsilon D epsilon.
Nah, kita substitusikan persamaan 2, yakni DE sama dengan G epsilonnya ini persamaan 2 menjadi 8pi V per H pangkat 3 C pangkat 3 epsilon kuadrat. Kemudian di persamaan keempat, ini H min bar epsilon menjadi 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Nah, epsilon di epsilonnya ini tetap. Nah, kemudian DE per V ini sama dengan DU, di mana DE-nya ini sama dengan rapat energi dan V adalah volume. Maka DE per V sama dengan 8pi per H pangkat 3 C pangkat 3 dikali dengan epsilon pangkat 3 D epsilon per E pangkat beta epsilon min 1. Nah, DE per V ini kan sama dengan DU, sehingga DU sama dengan 8pi per H pangkat 3 C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 per E pangkat beta epsilon min 1 D epsilon. Nah, ini merupakan sebuah rapat energi. Kemudian kita operasikan ya. H-nya ini kita substitusikan dari persamaan foton ya menjadi 2pi H min bar. Nah, kemudian epsilonnya itu juga kita substitusikan menjadi H min bar omega. Begitupun dengan D epsilonnya kita juga mensubstitusikan menjadi H min bar D omega. Sehingga didapat DU sama dengan H min bar per pi kuadrat C pangkat 3 dikali dengan omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta H min bar omega min 1. Kemudian pada persamaan tersebut kita mengubahnya dalam fungsi lambda. Pertama-tama kita mengubah fungsi dari omeganya terlebih dahulu. Omega dapat kita tulis sebagai 2pi V. Nah, V ini itu merupakan persamaan juga dari C per lambda, sehingga kita dapat menulisnya omega sama dengan 2pi C per lambda. Nah, kita inverse lambdanya ini ke atas, sehingga omega sama dengan 2pi C lambda pangkat min 1. Nah, baik kanan maupun kiri kita diferensialkan, sehingga menjadi D omega per D lambda sama dengan D2pi C lambda min 1 per D lambda sama dengan min 2pi C lambda pangkat min 2 sama dengan min 2pi C per lambda pangkat 2. Sehingga didapat D omeganya sama dengan min 2pi C per lambda pangkat 2 D lambda. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai dari omega yang berfungsi lambda dan juga D omega yang berfungsi lambda. Jadi, DU sama dengan H min bar per pi kuadrat C pangkat 3 omega dikali dengan omega pangkat 3 D omega per E pangkat beta H min bar omega min 1 menjadi, nah H min bar ini kita juga substitusikan dengan nilai foton yaitu H per 2pi per pi kuadrat C pangkat 3 dikali dengan omeganya tadi 2pi C per lambda di pangkat 3 dan D omeganya yaitu min 2pi C per lambda kuadrat D lambda per E pangkat beta. Nah, H min barnya itu menjadi H per 2pi dan omeganya menjadi 2pi C per lambda sama dengan 1. Sehingga DU sama dengan H per 2pi per pi kuadrat C pangkat 3 dikali dengan 8pi pangkat 3 C pangkat 3 per lambda pangkat 3 min 2pi C per lambda pangkat 2 di lambda per E pangkat beta H per 2pi dikali 2pi C per lambda min 1. Kita substitusikan, kita juga coret persamaan-persamaan yang mungkin sama seperti 2pi dengan minus 2pi, C dengan C, misalkan pi pangkat 3 dengan pi pangkat 2
gitu ya. Sehingga didapat DU sama dengan H dikali 8 pi C per lambda pangkat 3 dikali min 1 per lambda pangkat 2 di lambda per E pangkat beta HC per lambda min 1. Nah, kemudian E pangkat beta HC per lambda min 1 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi DU sama dengan H dikali 8 pi C per lambda pangkat 3 dikali 1 per lambda kuadrat di lambda dikali 1 per E pangkat B HC per lambda min 1, dimana DU-nya menjadi 8 pi C per lambda pangkat 5. Dari mana lambda pangkat 5? Penjumlahan ya dari lambda pangkat 3 ditambah dengan lambda pangkat 2 menjadi lambda pangkat 5 dikali dengan 1 per E pangkat beta HC per lambda min 1 D lambda, dimana beta itu sendiri sama dengan 1 per KT ya. Jadi DU sama dengan 8 pi HC per lambda pangkat 5 1 per E pangkat 1 per KT ya. Disitu KT dikali HC per lambda min 1 D lambda. Nah, ini merupakan rumus rapat energinya. Kemudian kita turunkan lagi ya, dimana 1 per KT dan HC per lambda ini dikalikan menjadi DU sama dengan 8 pi HC per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per KT lambda min 1 dx. Ini merupakan rapat energi tiap panjang gelombang. Nah, kemudian DU per D lambda. D lambdanya dipindah lagi ke sisi sebelah kiri. Sama dengan 8 pi HC per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat HC per KT lambda min 1. DU per D lambda mendapatkan ya tadi persamaan tadi itu sama seperti sebelumnya tentang rapat energi foton, yakni PT lambda. Maka PT lambda itu sendiri sama dengan 8 pi per lambda pangkat 5 HC per E HC per lambda KT min 1. Kemudian bagaimana untuk membuktikan persamaan yang pertama kali kita temukan, yaitu lambda max sama dengan C per T? Maka turunkan PT lambda terhadap lambda pada daerah maksimal sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini, D PT lambda per D lambda, lambda sama dengan lambda max sama dengan 0 ya. Kemudian turunkan lagi menjadi 8 pi HC dikali dengan D per D lambda dikali dengan lambda M pangkat min 5 dikali dengan 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1 sama dengan 0. Sehingga kita misalkan dengan lambda M pangkat min 5 dan V sama dengan 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1. Maka rumusnya ini menggunakan UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Mari kita mencari U aksen. Nah, U aksen ini sama dengan min A lambda M pangkat min 6 sama dengan min 5 per lambda M pangkat 6. Nah, kemudian kita mencari V aksennya. Nah, diketahui V itu sama dengan 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1. Nah, misal terdiri dari dua variabel, yaitu A sama dengan 1 dan B sama dengan HC per E pangkat lambda MKT min 1. Maka untuk menemukan V aksennya itu sama dengan A per B absen, sama dengan A absen B min A B aksen per B kuadrat.
Kemudian mencari B aksen. Nah, diketahui B itu sama dengan HC per E pangkat lambda MKT min 1. Ya kan? Berarti B aksennya itu sama dengan HC per lambda MKT dikali E pangkat HC per lambda MKT min 1. Sehingga kita menemui atau menemukan B aksennya sama dengan lambda M pangkat min 2 HC per KT dikali HC per E pangkat lambda MKT. Ya, dan A aksennya itu kita temui sebagai 0. Kenapa 0? Tadi kan kita ketahui bahwa A-nya ini 1. Jika konstanta kita turunkan, maka hasilnya 0. Sehingga V aksennya kita dapat menemuinya nih dengan cara A aksen kali B min A dikali B aksen per B kuadrat sama dengan A aksennya tadi 0, B-nya itu adalah HC per E pangkat lambda MKT min 1, terus dikurang dengan A-nya itu adalah 1, B aksennya min lambda M pangkat min 2 dikali HC per KT dikali HC per E pangkat lambda MKT dibagi dengan B kuadrat, yakni min lambda M min 2 HC per KT ya, pangkat HC per E pangkat lambda MKT pangkat 2. Kemudian kita substitusikan saja, kita hitung operasional sehingga mendapatkan V aksennya sama dengan HC per KT per lambda M kuadrat dikali dengan E pangkat HC per lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2. Sehingga kita dapat kembali rumus yang tadi, yaitu 8pi HC dikali dengan D per D lambda ya, lambda M pangkat min 5 dikali 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1 sama dengan 0. Ya, tadi rumusnya adalah 8pi HC dikali U aksen V min U V aksen sama dengan 0. Nah, dipindah ruasnya. Jadi U aksen V min U V aksen sama dengan 0 dibagi 8pi HC. Jadi 0 dong otomatis. Sehingga kita langsung masukin aja. U aksennya adalah min 5 per lambda pangkat 6. V-nya adalah 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1. Kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena operasinya tadi kan negatif, terus ini ketemu negatif jadi plus. Nah, plus 1 per lambda M pangkat 5 dikali dengan HC per KT per lambda M pangkat 2 dikali HC per E pangkat lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2 sama dengan 0 ya. Kemudian turunin lagi menjadi min 5 per lambda pangkat 6 dikali 1 per HC per E pangkat lambda MKT min 1 plus HC per KT per lambda M pangkat 7 dikali dengan E pangkat HC per lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2. Nah, kedua ruas ini sama-sama dikali dengan min 5 plus lambda M pangkat 6 dikali E pangkat HC per lambda MKT min 1. Nah, sekarang kita mencoba teliti untuk penurunannya ya. Oke, min 5 plus lambda M pangkat 6 dikali dengan E pangkat HC per lambda MKT min 1 dikali min 5 per lambda M pangkat 6 dikali 1 per E pangkat HC per lambda MKT min 1 ditambah
HC per KT per lambda M pangkat 7 dikali dengan E pangkat HC per lambda M KT per E pangkat HC per lambda M KT pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian min 5 plus ya tadi aksennya menjadi min 5 lambda M pangkat 6 per lambda M pangkat 6 dikali E pangkat HC per lambda M KT min 1 per E pangkat HC per lambda M KT min 1 min 5 plus HC per KT per lambda M7 dikali E pangkat HC per lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2 dikali lambda M pangkat 6 dikali E pangkat HC per lambda MKT min 1 sama dengan 0. Ya, kemudian turunkan lagi min 5 plus min 5 plus 5 ya plus HC per KT per lambda M pangkat 7 dikali E pangkat HC per lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT pangkat 2 dikali lambda M pangkat 6 dikali E pangkat HC per lambda MKT min 1 sama dengan 0. Dan terus min 5 ya, hasilnya tadi ya min 5 plus min 5 plus 5 menjadi min 5 plus HC per KT per lambda M pangkat 7 dikali E pangkat HC per lambda MKT per E pangkat HC per lambda MKT kuadrat dikali dengan lambda M pangkat 6 dikali E pangkat HC per lambda MKT min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan HC per lambda MKT ini adalah X. Maka min 5 ditambah X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1 sama dengan 0. Ya, 5-nya nih kita, bukan 5-nya dipindahin, tapi X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1-nya dipindah luaskan menjadi min 5 sama dengan min X dikali E pangkat X per E pangkat X min 1. Nah, kemudian X-nya dipindah ruaskan bersama 5. 5 per X. Nah, negatifnya kemana? Jadi negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi 5 per X sama dengan E pangkat X per E pangkat X min 1. Jadi 5 per X sama dengan E pangkat X per E pangkat X min 1 ini dikali baik penyebut atau pembilang dengan 1 per E pangkat X. Sehingga 5 per X sama dengan 1 per 1 min E pangkat min X. Nah, kita lihat X-nya sama dengan 5 dikali 1 min E pangkat min X. Ini kali silang ya. Terus kita coba kalikan 5-nya menjadi X sama dengan 5 min 5E pangkat min X. Atau X ditambah 5E pangkat min X sama dengan 5. Kemudian kita masukkan kembali X sama dengan HC per lambda M KT-nya. Nah, setelah dimasukkan menjadi HC per lambda MKT plus 5E pangkat min HC per lambda MKT sama dengan 5. Nah, kemudian si 5E pangkat min HC per lambda MKT ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi HC per lambda MKT sama dengan 5 min 1 per 5E pangkat HC per lambda MKT. Loh, kenapa jadi 1 per? Jadi itu kan tadi 5E-nya itu merupakan pangkatnya negatif. Nah, ketika dipindah ruaskan itu diinverse ke bawah sehingga pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, kemudian kita turunkan lagi HC per lambda MKT sama dengan 5 per 1 min 1 per 5E pangkat HC per lambda MKT. Kenapa 5 per 1? Untuk menyesuaikan saja. Nah,
sama dengan 25E pangkat HC per lambda MKT min 1 per 5E pangkat HC per lambda MKT. Nah, HC per lambda MKT ini sama dengan 4. HC per lambda MKT sama dengan 4. Nah, kemudian dikali silangkan menjadi 4 lambda MKT sama dengan HC. Ya, katanya dipindah ke ruas sebelah kanan menjadi 4 lambda M sama dengan HC per KT. Nah, kemudian kita cari lambda M-nya aja. Lambda M-nya itu berarti sama dengan HC per KT dikali 1 per 4. Sama dengan HC per 4 KT. Sama dengan H per 4K C per T. Sama dengan 1 dikali C per T. Sama dengan ya C per T. Berarti terbukti bahwasanya lambda M sama dengan C per T. Lambda M ini itu adalah lambda max. Dari turunan rumus yang telah kita lakukan bersama, didapat bahwasanya lambda M itu adalah panjang gelombang saat intensitas Dmax. Kemudian C-nya itu adalah konstanta Wien, yang mana nilainya itu sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Kemudian suhunya itu T. Epsilon itu merupakan energi foton. V itu di sini sebagai frekuensi fotonnya. Kemudian epsilon dalam kurung itu kerapatan gas fotonnya. C ini C kecil merupakan kecepatan cahaya, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Kemudian H min bar epsilon itu merupakan derajat kebebasan foton. Kemudian V besar itu volume. DE merupakan distribusi energi foton. DU merupakan rapat energi, dan omega merupakan kecepatan sudut, serta lambda merupakan panjang gelombang. Kita ketahui dari awal bahwasanya H min bar itu sama dengan H per 2pi. PT lambda itu sama dengan rapat energi tiap panjang gelombang, dan beta itu sama dengan 1 per KT. Nah, melalui persamaan yang dikembangkan Wien, mampu menjelaskan distribusi intensitas untuk panjang gelombang pendek, namun gagal untuk menjelaskan panjang gelombang panjang. Hal itu menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik tidak dapat dianggap sederhana seperti proses termodinamika. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Rayleigh dan Jaynes yang berlaku untuk panjang gelombang yang lebih panjang menurut teori medan listrik magnet gelombang. Itulah tadi penjelasan materi radiasi benda hitam yang terfokus pada hukum pergeseran Wien dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kita akan memperbaiki bersama. Terima kasih. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.